Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Hanif Alismaning Tias pada pelajaran matematika. Jadi hari ini kita akan belajar tentang FPB dan KPK. Hayo, kita sudah belajar pelajaran ini saat sekolah dasar atau saat SD. Jadi, sepertinya masih pada ingat ya. Nah, apa sih kegunaan kita mempelajari FPB dan KPK? Nah, jadi banyak sekali kegunaannya. Misalnya, bisa membantu penjahit untuk membuat baju. Nah, selain itu, bisa juga ketika kita ingin memberikan barang atau makanan kepada kita menggunakan FPB dan KPK. Gimana caranya, Bu? Nah, jadi akan kita pelajari nanti. Selain itu juga masih banyak lagi kegunaan FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus semangat ya belajarnya. Perhatian, di slide ini akan ada banyak tugas yang bertebaran. Jadi tugas kalian adalah mengerjakan setiap tugas yang ada. Ketika kalian melihat tugas, langsung dicatat dan dikerjakan. Oke, harus semangat. Nah, sebelum memasuki pelajaran FPB dan KPK, kita akan mengulang kembali tentang bilangan prima dan bilangan komposit. Ada yang masih ingat? Nah, jadi bilangan prima adalah bilangan asli lebih dari satu yang hanya bisa dibagi satu dan dibagi bilangan itu sendiri. Jadi dia hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh, 2. 2 bisa dibagi berapa saja? 2 bisa dibagi 1, hasilnya 2. 2 dibagi 2, hasilnya 1. Nah, jadi 2 hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 2 dirinya sendiri. Begitupun dengan 3, 5, 7, dan seterusnya. Lalu bilangan komposit itu apa? Bilangan komposit adalah bilangan asli yang memiliki faktor lebih dari 2. Bilangan komposit adalah kebalikan dari bilangan prima. Kalau bilangan prima hanya memiliki dua faktor, maka komposit memiliki lebih dari dua faktor. Contoh bilangan komposit adalah, yaitu selain bilangan prima, ada 4. 4 bisa dibagi berapa? 4 bagi 1, 4. 4 dibagi 2, 2. Nah, jadi banyak faktornya. 6, 8, 9, dan seterusnya. Wah, ada tugas 1 nih. Tugasnya adalah, coba kamu tuliskan 10 bilangan prima pertama dan 10 bilangan komposit pertama. Langsung meneruskan contoh. Nah, tadi ada contohnya. Ada 2, 3, 5, 7. Sudah ada 4 bilangan. Berarti tinggal mencari 6 bilangan. Sama untuk kompositnya. Bisa difahami kan? Mari kita lanjut. Nah, ada juga namanya faktor prima. Faktor prima itu apa, Bu? Jadi faktor prima adalah faktor dari suatu bilangan yang termasuk bilangan prima. Contoh, faktor prima dari 12 adalah, caranya yang pertama kita harus mencari faktor-faktor dari bilangan 12. Apa saja faktornya? Nah, 12. 12 adalah hasil perkalian dari 1 dikali 12. Selain itu, bisa juga 2 dikali 6. Ada lagi 3 dikali 4. Ada lagi? Sudah habis. Maka faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Selanjutnya, yang kedua, dari faktor-faktor tersebut, faktor-faktor tadi, kita cari yang merupakan bilangan prima. Yang mana? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, faktor primanya atau bilangan primanya di sini ada 2 dan 3. Maka faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Begitu untuk faktor prima. Wah, ada tugas kedua. Soalnya adalah faktor prima dari 20 dan 28 berapa ya? Mari kita bantu cari. Lanjut.
faktorisasi prima. Tadi faktor prima, sekarang faktorisasi prima. Apa sih Bu bedanya? Jadi, faktorisasi prima adalah perkalian dari faktor-faktor prima suatu bilangan. Dan hasil kalinya itu adalah bilangan itu sendiri. Contoh. Sebelum contoh, ternyata ada metode dalam mencari faktorisasi prima. Ada dua metode. Yang pertama adalah metode pohon faktor. Yang kedua, metode pembagian. Kita yang pertama yaitu metode pohon faktor. Contoh, faktorisasi prima dari 24 adalah, masih ada yang ingat cara membuat pohon faktor? Pertama, kita tulis 24. Nah, 24 dibagi bilangan prima terkecil dulu. Nah, karena 24 adalah bilangan genap, maka kita bagi 2. Hasilnya 12. 12 kita bagi 2 lagi, hasilnya 6. 6 dibagi 2 lagi, hasilnya 3. 3 bisa dibagi lagi, sudah tidak bisa kecuali dengan angka 3 dan 1, maka tidak perlu. Nah, faktorisasi primanya gimana? Kita lingkari dulu bilangan prima yang ada pada faktor berikut. Pertama ada 2. Selanjutnya 2 yang ini. Lanjut lagi 2 yang ini. Yang terakhir 3. Maka faktorisasi prima dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Ini kita kalikan. Nah, kita tulis, kalau 2-nya ada 3 berarti kita tulis 2 pangkat 3 dikali 3. Seperti itu untuk faktorisasi prima menggunakan metode pohon faktor. Wah, ada tugas lagi. Tugas ketiga. Kalau faktorisasi prima dari 50 berapa ya? Mari kita coba menggunakan pohon faktor. Dicoba ya semuanya. Lanjut, metode yang kedua. Faktorisasi prima menggunakan metode pembagian. Contoh, faktorisasi prima dari 27 adalah, jawabannya kita menggunakan tabel pembagian. Nah, di sini ada 2 kolom. Kolom pertama isinya bilangan pembagi, kolom kedua isinya bilangan yang mau kita cari faktorisasi primanya. Nah, pertama 27, karena ganjil maka tidak bisa kita bagi 2. Kita naik. Bilangan prima setelah 2 adalah 3. Kita coba 3. 27 bagi 3 ternyata bisa. Hasilnya 9. Lanjut. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Ketika ujungnya sudah 1, maka metodenya selesai. Terakhir adalah hasilnya 1. Nah, dari sini kita bisa menulis faktorisasi primanya dari kolom kiri. Bilangan pembaginya 3 kali 3 dikali 3. Hasil kali 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Maka faktorisasi prima dari 27 adalah 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 3. Seperti itu. Wah, ada tugas keempat. Soalnya adalah, kalau faktorisasi prima dari 48 berapa ya? Mari kita gunakan metode pembagian. Akhirnya kita sampai materi inti, yaitu FPB. FPB atau singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Artinya apa, Bu? Nah, FPB dari 2 bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Kita langsung ke contoh. Contohnya, tentukan FPB dari 20 dan 24. Pertama, kita mencari faktorisasinya. Boleh menggunakan pohon faktor, boleh menggunakan metode pembagian. Nah, untuk FPB di sini kita coba menggunakan metode pohon faktor. Nah, pertama faktorisasi dari 20.
20 dibagi 2 hasilnya 10, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Selesai. Lanjut yang 24. 24 dibagi 2, 12. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Maka kita peroleh untuk 20, faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 dikali 5. Atau ditulis 2 pangkat 2 dikali 5. Sedangkan 24, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau ditulis 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, untuk FPB ada kata kuncinya, yaitu kita pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Kita lihat faktor primanya. Yang sama adalah 2. Sama-sama ada 2-nya. Nah, kita pilih pangkat mana yang terkecil? Pangkat terkecil adalah pangkat 2. Maka FPB dari 20 dan 24 adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Selanjutnya KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, KPK dari dua bilangan adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari kedua bilangan tersebut. Langsung ke contoh. Tentukan KPK dari 18 dan 30. Karena tadi sudah menggunakan pola faktor, maka sekarang kita menggunakan metode pembagian. Nah, yang pertama 18. 18. Karena 18 genap, maka kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 18 bagi 2, 9. 9 sudah ganjil, maka tidak bisa dibagi 2. Kita naik, kita bagi 3. 9 bagi 3 hasilnya 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Karena sudah 1 di sini, maka berhenti. Lanjut di 30. 30 genap dibagi 2 berarti bisa. 30 dibagi 2 hasilnya 15. 15 ganjil tidak bisa dibagi 2. Kita naik, dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Sudah 1 berarti berhenti. Maka kita peroleh faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Karena 3-nya ada 2. Dan faktorisasi prima dari 30 yaitu 2 dikali 3 dikali 5. Nah, kalau tadi FPB kita cari pangkat bilangan yang sama dengan pangkat terkecil, kalau KPK kita pilih semua faktor prima. Jadi bukan hanya yang sama, tapi semuanya kita pilih. Nah, jika ada yang sama, maka pilihlah pangkat yang terbesar. Kita lihat. Ada 2 kali 3 pangkat 2. Sama 2 dikali 3 dikali 5. Sama-sama ada 2 sama 3. Terus ada 5-nya kita buat juga karena kita memilih semua faktor prima. Kita ambil 2, 3, dan 5. Nah, yang sama apa? 2 sama-sama pangkat 1. Berarti kita ambil 2 karena sama pangkatnya. Nah, 3 ada 2 nih. Ada yang pangkat 1, ada yang pangkat 2. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang pangkat terbesar. Jadi, kita pilih 2 dan 3 pangkat 2 dan 5. Nah, kita pilih ini. 2 dikali 3 kuadrat dikali 5. Nah, kita operasikan 2 dikali 3 pangkat 2 adalah 9 dikali 5. Maka kita temukan hasilnya adalah 90. Jadi, KPK dari 18 dan 30 adalah 90. Nah, tugas terakhir yaitu tentukan FPB dari 45 dan 60. Yang kedua, tentukan KPK dari 32 dan 48. Bebas menggunakan metode yang mana. Nah, jadi untuk tugas kelima ini terserah. Kalian lebih suka metode pohon faktor atau metode pembagian. Oke, sekian ya pelajaran tentang FPB dan KPK. Tugasnya jangan lupa dikerjakan karena setelah ini kita akan melakukan Google Meet untuk membahas tugas-tugas tadi. Semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.